Sekarang kita akan masuk ke soal cerita. Ini menarik sekali. Perbandingan pohon dan bayangannya adalah 8:3. Jika tinggi pohon 16 meter, berapa tinggi bayangan tersebut? Nah, di sini perbandingan dari pohon dan bayangannya adalah 8:3. Nah, kemudian diketahui bahwa tinggi pohon itu 16 meter. Kita tulis di sini 16. Jadi kita lihat di sini nilai perbandingannya 8. Nah, nilai sebenarnya 16. Berarti jumlah karungnya berapa? 16 bagi 8, yaitu 2. Jadi di sini faktor pengalinya itu 2. Dengan demikian, tinggi bayangannya adalah 3, kemudian tentu harus dikalikan dengan 2, karena dikalikan dengan faktor pengali, yaitu 6. Jadi tinggi bayangannya adalah 6 meter. Perbandingan 3 benda. Jika rasio A banding B adalah 1:4. Rasio B banding C 2:3. Tentukan rasio A banding B banding C. Nah, sekarang misalnya A banding B 1:4. Misalnya ini. Ini A, ini B. Kemudian B banding C ada 2:3. Ini B, ini C. Nah, sekarang kita lihat. Si B di sini 4, sini 2. Supaya ini si B-nya jadi 4 juga, maka kita kalikan ini 2. Jadi ini si B-nya jadi 4, tapi si C-nya juga dikalikan 2 dong. Betul nggak? Jadi si C-nya 6. Nah, kita tuliskan seperti ini. Jadi ini B, ini C gitu kan. Nah, ini A, ini B. Dengan demikian kita bisa tulis nih, karena B-nya udah sama, maka kita bisa tuliskan A banding B banding C adalah 1:4:6 gitu. Jadi A banding B banding C adalah 1:4:6. Jadi kalau A banding B-nya 1:4. Kalau B banding C-nya 4:6 atau 2:3 gitu. Jelas? Soal berikutnya. Perbandingan 3 bilangan. Jika rasio A banding B 1:2 dan rasio B banding C adalah 5:6, tentukan rasio A banding B banding C. Di sini A banding B adalah 1:2. Kemudian B banding C adalah 5:6. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat B-nya ini sama? Ya, tentu saja di sini harus dikalikan dengan 5, di sini harus dikalikan dengan 2, gitu kan? Jadi kalau ini dikalikan dengan 5, kita dapatkan A-nya 5, B-nya tentu 10. Nah, kalau ini dikalikan dengan 2, tentu B-nya 10, C-nya di sini adalah 12. Jadi perbandingan A banding B banding C adalah 5:10:12 gitu. Gampang kan? Nah, sekarang pertanyaan, kenapa B itu nggak menyeluruh dua-duanya? Ya enggak dong, kan B hanya ini. Kayak B ini, jadi nggak mungkin B-nya total gitu. Ya enggak? Soal nomor 12, piring dan gelas. Rasio banyaknya piring dan gelas adalah 3:5. Sedangkan rasio banyaknya gelas dan banyaknya mangkok adalah 4:3. Jika jumlah piring, gelas, dan mangkok adalah 94 buah, tentukan selisih banyaknya mangkok dan piring. Nah, di sini piring dan gelas perbandingannya 3:5. Nah, gelas dan mangkok perbandingannya 4:3. Kita lihat di sini. Gelas di sini 5, di sini 4. Nggak mungkin kita bisa bikin P banding G banding M gitu. P banding G banding M. Nah, G-nya mau pakai yang mana? Mau pakai 5 atau mau pakai 4? Nah, cara terbaik adalah tentu ini kita kalikan, yang ini kita kalikan dengan 4, kemudian ini kita kalikan dengan 5 gitu. Supaya apa? Supaya ini perbandingannya adalah 12:20 kan? Yang ini perbandingannya 20:15. Sehingga P banding G banding M kita bisa dapatkan adalah 12:20:15. Gampang kan? Nah, sekarang kalau P banding G banding M 20:20:15, maka kita tahu nilai perbandingan dari P tambah G tambah M adalah tentu 12 tambah 20 tambah 15, yaitu 47. Nah, sekarang ditanya ini adalah selisih banyaknya mangkok dan piring. Kita tahu di sini nilai perbandingan mangkok dan piring ini adalah mangkoknya itu adalah 15, piringnya 12. Jadi 15 kurang 12 yaitu 3. Nah, sekarang nilai sebenarnya dari P tambah G tambah M adalah 94. Dengan demikian, maka kita tahu di sini nilai perbandingannya 47, nilai sebenarnya 94. Berarti di sini ada faktor pengali.
Atau jumlah karungnya berapa? 2. 94 bagi 47 kan 2. Atau 47 kali 2 sama dengan 94. Nah, dengan demikian nilai sebenar dari M dikurang P adalah 3. Nilai perbandingannya dikali dengan 2. Jadi 6. Maka nilai sebenar dari M kurang P adalah 3 kali 2, yaitu 6. Nomor 13, alat tulis. Indri membeli 2 buah pensil, sebuah penghapus, dan 3 buah buku tulis. Perbandingan harga sebuah pensil dan sebuah penghapus adalah 3:5. Perbandingan harga buku tulis dan pensil 1:2. Indri membayar 93.000 untuk semua barang yang dia beli. Berapa harga sebuah penghapus yang dibeli Indri? Nah, sekarang kita lihat dulu. Anggap misalnya pensil itu simbolnya P. Kemudian penghapus itu simbolnya S. Buku tulis simbolnya B. Nah, kita tahu di sini banyaknya P dan S adalah 3:5. Nah, banyaknya B banding P di sini adalah 1:2. Nah, sekarang kita lihat P di sini 3. P di sini 2. Nah, kan nggak sama. Jadi kalau mau disamain gimana? Ya ini aja kita kalikan dengan 2. Ini kita kalikan dengan 3. Jadi kita peroleh di sini P banding S adalah 6:10. Nah, bagaimana dengan B banding P? Di sini menjadi 3:6. Nah, P-nya di sini 6, di sini 6 P-nya nih. Nah, kalau udah begitu, maka kita bisa tulis nih. B banding P banding S adalah B-nya berapa? B-nya di sini nih. B-nya 3. Kita tulis 3. Nah, kemudian P-nya berapa nih? P-nya di sini 6. Tulis 6 di sini P. Lalu S-nya berapa nih di sini? S-nya di sini kita lihat adalah 10. Jadi perbandingannya 3:6:10. Nah, sekarang kita lihat berapa nilai perbandingan dari 2 pensil tambah 1 penghapus tambah 3 buku tulis. Jadi 2P tambah S tambah 3B. Nah, tentu saja nilai perbandingan dari P ini kan sama dengan berapa? 6. Berarti 2 kali 6, kemudian S-nya 10. Lalu di sini 3B-nya berapa? 3 kali 3, yaitu di sini 9. Sehingga hasilnya adalah 12 tambah 10 tambah 9 adalah 31. Ini nilai perbandingan dari 2P tambah S tambah 3B. Nah, sekarang diketahui bahwa nilai 2P tambah S tambah 3B yang sebenarnya ada 93.000. Nilai perbandingannya 31. Sekarang berapa karungnya? Kita hitung dulu karungnya atau faktor pengalinya. Caranya gimana? Yaitu tentu saja kita harus pikirkan 31 kali berapa sama dengan 93.000. Jawabnya tentu 93.000 dibagi 31 sehingga hasilnya 3.000. Jadi karungnya itu ada 3.000 buah. Maka S-nya di sini harus kita kalikan juga dengan 3.000. Jadi nilai S ini adalah nilai perbandingan 10. 10 faktor pengalinya 3.000. Maka S-nya itu harga sebenarnya dari S yaitu harga penghapus ini adalah 10 kali 3.000 yaitu Rp30.000. Sekarang kita lihat umur kakek 2 kali lipat umur ibu. Umur ibu 2 kali lipat umur saya. Jika jumlah umur kami semua tahun ini sama dengan 105 tahun, tentukan rasio umur kakek, umur ibu, dan umur saya 10 tahun lagi. Nah, sekarang anggap K ini umur kakek. I itu umur ibu. S itu umur saya. Berarti K banding I itu adalah 2:1 karena umur kakek 2 kali lipat umur ibu. Nah, kemudian umur ibu 2 kali lipat umur saya. Berarti I banding S adalah 2:1. Nah, sekarang I-nya di sini nilai perbandingan 1. I di sini nilai perbandingan 2. Nah, bagaimana caranya supaya nilai perbandingan I di kedua perbandingan itu sama? Ya, tentu saja ini kita kaliin 2 aja semua gitu kan? Ya nggak? Jadi kalau dikaliin 2 berarti K banding I adalah 4:2. Nah, I banding S-nya tetap 2:1. Nah, di sini kita lihat I-nya tentu di sini adalah sama-sama 2. Jadi udah sama nih I-nya. Nah, kalau udah sama dengan I-nya maka K banding I banding S adalah 4 tentunya banding 2 banding 1. Nah, sekarang dikatakan jumlah umur kami semua yaitu K tambah I tambah S itu jumlahnya 105 tahun. Itu nilai sebenarnya nih. Nah, nilai perbandingannya berapa?
Nah, di sini K tambah I tambah S itu ada 4 tambah 2 tambah 1, yaitu 7. Jadi kita lihat nilai perbandingannya 6, nilai sesungguhnya adalah 105. Jadi di sini berapa karungnya? Berapa faktor pengalinya? Nah, kalau lihat 105 dibagi 7 adalah 15. Jadi faktor pengalinya itu adalah 15. Jadi karungnya itu 15. Maka K-nya, yaitu umur kakek di sini adalah nilai perbandingannya 4. 4 tentu kita kalikan dengan 15, yaitu 60. Umur ibu, nilai perbandingannya 2. 2 kita kalikan dengan 15, yaitu 30. Umur saya, nilai perbandingan 1. 1 kali 15, yaitu 15. Nah, 10 tahun kemudian, umur kakek tentu saja 60 ditambah 10, yaitu 70 tahun. Sedangkan umur ibu, 30 tahun tambah 10 tahun, 40 tahun. Sedangkan umur saya di sini 15 tahun tambah 10 tahun, yaitu 25 tahun. Jadi perbandingan umur kakek, ibu, dan saya 10 tahun lagi adalah 70 banding 40 banding 25. Nah, sekarang kita bagi dengan 5. Kita sederhanakan, hasilnya adalah 14 banding 8 banding 5. Inilah perbandingan yang diminta. Sania mempunyai 50 mobil dan 25 sepeda motor. Pertanyaannya, perbandingan jumlah sepeda motor terhadap jumlah keseluruhan kendaraan itu berapa banding berapa? Nah, kemudian perbandingan jumlah sepeda motor terhadap jumlah mobil adalah berapa banding berapa? Kita lihat dulu, jumlah seluruh kendaraan berapa? Tentu 50 tambah 25, yaitu 75 kendaraan. Nah, sekarang jumlah sepeda motor banding jumlah seluruh kendaraan, tentu saja jumlah sepeda motornya ini 25, jumlah seluruh kendaraannya 75. Jadi 1 banding 3. Bagaimana dapatnya? Kita bagi 25, ini kita bagi 25. Nah, perbandingan itu ambil angka sesederhana mungkin. Nah, berikutnya jumlah sepeda motor banding jumlah mobil ada 25 banding 50. Jadi atau 1 banding 2. Nah, 25 ini adalah jumlah sepeda motor ini, 50 ini adalah jumlah mobil. Nana hendak membuat suatu larutan terdiri dari cairan A, B, dan C. Perbandingan ketiganya adalah A banding B banding C sama dengan 2 banding 3 banding 5. Jika Nana ingin membuat 30 liter larutan, berapa liter cairan B yang dibutuhkan? Berapa liter cairan A yang perlu disediakan? Nah, sekarang diketahui bahwa A banding B banding C itu 2 banding 3 banding 5. Nah, pertanyaannya adalah B berapa, A berapa? Jika di sini diketahui A tambah B tambah C adalah 30 liter. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini nilai perbandingannya A2, B3, C5. Nah, jumlah nilai perbandingannya adalah A tambah B tambah C sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 10. Ini jumlah nilai perbandingannya. Nah, sedangkan di sini Nana ingin membuat 30 liter larutan. Jadi di sini kalau kita lihat nilai perbandingan 10, nilai sesungguhnya 30 liter. Berarti dalam hal ini karungnya berapa? Karungnya tentu saja ini 3, yaitu dari mana 30 dibagi 10. Jadi di sini faktor pengalinya 3. Nah, karena faktor pengalinya 3, maka nilai A ini adalah nilai perbandingan 2 ini kita kalikan faktor pengalinya 3, yaitu 6. Jadi A itu 6 liter, B-nya di sini nilai perbandingannya 3, kemudian faktor pengalinya 3. Jadi 3 kali 3, 9. Nah, B-nya itu 9 liter. Jadi A 6 liter, B 9 liter. Soal berikutnya, tahun ini perbandingan umur Obertina dan Yeni adalah 5 banding 4. Tahun depan usia Obertina 41 tahun. Hitung jumlah umur kedua guru tersebut tahun ini. Nah, tahun depan usia Obertina ini kan 41 tahun. Berarti tahun ini usia Obertina tentu saja 41 dikurang 1, yaitu 40 tahun. Nah, sekarang usia dari Obertina banding usia dari Yeni ini adalah 5 banding 4. Nah, di sini kita bisa hitung jumlah dari nilai perbandingan O dan Y ini adalah 5 tambah 4, yaitu 9. Nah, diketahui O-nya ini nilai sebenarnya 40 tahun, 40 gitu. Nah, berapa O tambah Y? Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. O nilai perbandingannya berapa? 5. Sedangkan nilai sesungguhnya berapa? 40. Jadi faktor pengalinya berapa di sini? Yaitu 8. Karena 5 kali 8 adalah 40. Nah, kalau faktor pengalinya sudah tahu 8, maka O tambah Y ini nilai perbandingannya berapa? 9.
Berarti kita kalikan 8, kita dapat nilai O tambah Y yang sebenarnya, yaitu 9 kali 8 adalah 72. Jadi jumlah kedua umur guru tersebut adalah 72 tahun. Soal nomor 18, perbandingan 3 cairan A, B, dan C pada suatu larutan ditunjukkan pada gambar ini. Nah, Eria mempunyai 20 liter larutan. Hitung berapa liter cairan A. Sekarang kita lihat perbandingan dari A, B, dan C. Kita lihat A-nya ini 3 skala, B-nya 5 skala, C-nya 2 skala. Jadi perbandingannya 3 banding 5 banding 2. Nah, jumlah nilai perbandingan mereka di sini adalah A tambah B tambah C. Nilai perbandingannya kalau kita lihat 3 tambah 5 tambah 2, yaitu 10. Ini adalah nilai perbandingan A tambah B tambah C. Nah, nilai sesungguhnya dari A tambah B tambah C di sini adalah 20 liter. Jadi sekarang kita lihat berapa faktor pengalinya. Faktor pengalinya ada 20 dibagi 10, yaitu 2. Nah, kalau kita sudah tahu faktor pengalinya 2, maka untuk mendapatkan nilai A, di sini nilai perbandingannya A adalah 3, sehingga nilai sebenarnya tentu saja 3 harus dikalikan dengan faktor pengali. Faktor pengalinya 2, jadi 3 kali 2 yaitu 6. Jadi A besarnya adalah 6 liter. Nah, berikutnya dalam satu larutan terdapat cairan A sebanyak 22 liter. Cairan B 15 liter, cairan C 5 liter, dan cairan D 8 liter. Bambang mengambil 100 liter larutan dan memasukkan dalam sebuah wadah. Berapa liter cairan C dalam wadah tersebut? Sekarang lihat dulu perbandingannya. A banding B banding C banding D berapa perbandingannya? Perbandingannya di dalam wadah itu adalah 22 banding 15 banding 5 banding 8. Nah, sekarang kita lihat berapa jumlah nilai perbandingan tersebut. Dari A tambah B tambah C tambah D. Yaitu 22 tambah 15 tambah 5 tambah 8 sama dengan 50. Nah, kita tahu bahwa ini nilai perbandingannya 50. Sedangkan Cahyono atau Bambang ini mengambil 100 liter larutan. Berarti nilai sebenarnya adalah 100 liter. Berarti di sini kita lihat berapa faktor pengalinya. Nah, faktor pengalinya tentu saja 2 karena 50 kali 2 sama dengan 100. Nah, dengan demikian karena faktor pengalinya 2, maka untuk menghitung cairan C di sini, cairan C nilai perbandingannya ada 5. Berarti 5 kita kalikan dengan faktor pengalinya, yaitu 2. Berarti 5 kali 2 adalah 10. Jadi cairan C ini volumenya adalah 10 liter. 3 benda. Perbandingan A banding B adalah 2 banding 5. Sedangkan B banding C adalah 5 banding 3. Jika jumlah A, B, dan C adalah 200, berapa nilai A? Nah, kita tahu di sini perbandingan A banding B adalah 2 banding 5. Perbandingan B banding C adalah 5 banding 3. Kita lihat di sini. Si B-nya di sini 5, si B-nya di sini 5. Ah, udah sama nih. Nah, kalau udah sama gampang. Jadi perbandingan A banding B banding C adalah tentu A-nya 2, B-nya 5. Kemudian di sini C-nya berapa? C-nya adalah 3. Jadi 2 banding 5 banding 3. Nah, sekarang kita hitung nilai perbandingan dari A tambah B tambah C. Yaitu 2 tambah 5 tambah 3 berapa? 10. Itu nilai perbandingannya. Nah, nilai sebenarnya berapa? Jumlah A tambah B tambah C adalah 200. Jadi ini nilai sebenarnya 200. Berarti faktor pengalinya berapa? Nah, kita nilai perbandingannya 10, nilai sesungguhnya 200. Jadi faktor pengalinya berapa? 10 kali berapa sama dengan 200? Yaitu kali 20. Dari mana dapat 20? Dari 200 bagi 10 gitu ya. Jadi kita dapatkan faktor pengalinya itu 20. Nah, dengan demikian untuk menghitung A di sini, A itu nilai perbandingannya 2. Faktor pengalinya 20. Jadi A itu 2 kali 20 yaitu 40. Nah, nilai A adalah 40. Nah, berikutnya termometer. Termometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Titik beku air dinyatakan sebagai titik terendah dalam satu termometer. Titik didih air dinyatakan sebagai titik tertinggi dalam skala suatu termometer. Jadi kalau kita punya termometer di sini, maka ini titik beku air adalah titik terendah. Titik didih air adalah titik tertinggi di sini. Nah, skalanya misalnya untuk termometer Celcius di sini 0 derajat dan di sini 100 derajat gitu. Sekarang soal nomor 21, Evin ini hendak membuat termometer. Termometer Evin ini seperti termometer Celcius, tetapi titik beku airnya pada skala 0 derajat, sedangkan titik 100 adalah pada skala 200. Jadi, kalau 10 derajat Celcius ini berapa derajat Evin? Sekarang kita bikin dulu nih termometer Celcius. Ini skala 0, kemudian di sini 100. Nah, sedangkan termometer Evin di sini, di sininya
ini 0, sedangkan di atasnya ini adalah 200 angkanya, skalanya. Jadi kalau gitu sekarang kalau 10 derajat Celcius di sini 10 derajat ini di F-in berapa gitu. Nah, caranya adalah kita lihat perbandingan skala C banding E berapa. Kan kalau ini si C 100, maka si E ini adalah 200. Jadi 1 banding 2. Nah, kita tulis di sini C banding E adalah 1 banding 2. Nah, sekarang dikatakan C-nya nih 10 derajat nih. Berarti di sini faktor pengalinya berapa? Faktor pengalinya tentu saja 10. Kalau faktor pengalinya 10, maka si E-nya berapa? Nah, berarti dikalikan faktor pengali juga 2 kali 10, yaitu 20. Berarti angka yang ditunjukkan oleh termometer F-in adalah 20 derajat. Jadi 10 derajat Celcius sama dengan 20 derajat F-in. Jadi ini 10, ini 20 gitu ya. Pada soal nomor 22 ini perbandingan termometer dari Maya Bubun dan Sumongga ini adalah 5 banding 7. Jadi kalau gitu 40 derajat Maya Bubun ini berapa derajat Sumongga? Nah, kita lihat. Nah, Maya Bubun, angka yang ditunjukkan oleh termometer Maya Bubun kita singkat M, angka yang ditunjukkan oleh Sumongga kita kasih simbol S. Jadi M banding S adalah 5 banding 7. Nah, sekarang diketahui bahwa M-nya itu 40 derajat. M-nya 40. Nah, sekarang kita lihat di sini nilai perbandingan M adalah 5. Nah, sekarang kita hitung berapa faktor pengalinya. Faktor pengalinya di sini adalah 5 kali berapa sama dengan 40, yaitu kali 8. Atau 8 itu diperoleh dari 40 bagi 5. Jadi, kalau faktor pengalinya itu 8, maka nilai S-nya ini adalah nilai perbandingannya 7, tentu harus kita kalikan dengan 8, yaitu 56. Nah, dengan demikian maka kita peroleh di sini 40 derajat Maya Bubun sama dengan 56 derajat Sumongga. Nah, soal berikutnya, Abu membuat termometer. Termometer Abu ini seperti termometer Celcius, tapi titik beku airnya adalah pada skala 0, sedangkan titik 100-nya adalah 150. Jadi 24 derajat Celcius berapa derajat Abu? Kita lihat jumlah skala pada Celcius adalah 100. Jumlah skala pada Abu adalah 150. Jadi kalau kita gambar di sini Celcius ini, nah ini 100. Kemudian Abu ini mempunyai skala di sini 0, di sini 150. Nah, perbandingan skalanya adalah C banding A ini adalah 100 banding 150 atau 2 banding 3. Jadi sekarang kita lihat jika C 24 derajat berarti di sini faktor pengalinya berapa? Nah, nilai perbandingannya 2, nilai sebenarnya 24. Berarti faktor pengalinya adalah 12. Nah, kalau faktor pengalinya 12 berarti nilai si A-nya ini adalah 3 dikali 12, yaitu 36 derajat. Jadi 24 derajat Celcius itu sama dengan 36 derajat Abu. Nah, berikutnya di sini satu mobil bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik. Berapa jarak yang ditempuh setelah 4 detik? Berapa detik dibutuhkan untuk menempuh jarak 2 meter? Nah, sekarang kita lihat perbandingan waktu dengan jarak. 1 detik itu 5 meter. Jadi kalau waktunya 1 detik, di sini jaraknya 5 meter. Nah, sekarang waktunya itu adalah 4 detik gitu ya. Berarti di sini lihat aja, kalau waktunya 4 detik, nilai perbandingannya 1, nilai sebenarnya 4. Berarti faktor pengalinya berapa? Tentu saja 4. Kalau faktor pengalinya 4, maka jarak yang ditempuh itu adalah 5 dikali 4, yaitu 20. Jadi jarak yang ditempuh itu adalah 20 meter. Nah, sekarang untuk soal nomor B-nya, W banding J, di sini kan 1 banding 5 nih, ya. Nah, sekarang diketahui J-nya itu 2, gitu. Nah, di sini J-nya adalah 2 meter. Nah, ini kita lihat, nilai perbandingannya 5, nilai sesungguhnya 2. Berarti bagaimana faktor pengalinya? Ya, tentu saja di sini 2 per 5. Jadi, waktu yang dibutuhkan juga 1 dikalikan dengan 2 per 5, yaitu berapa waktunya? 2 per 5 kali 1 yaitu 2 per 5 detik. Nah, soal berikutnya, benda massa jenisnya 2 gram per cm kubik. Hitung massa benda kalau volumenya 5 cm kubik. Hitung volume benda yang massanya 10 gram. Jadi di sini perbandingan volume dan massa adalah 1 banding 2. Kenapa? Karena 2 gram per cm kubik artinya 2 gram massanya, volumenya 1 cm kubik. Jadi perbandingan volume dengan
berat di sini atau massa adalah 1:2. Nah, berikutnya kata volumenya 5 cm kubik nih. Kalau volumenya 5 cm kubik berarti di sini faktor pengalinya berapa? Faktor pengalinya adalah 5. Nah, kalau faktor pengalinya 5 berarti berapa nilai M? M nilai perbandingannya 2. Maka nilai M sesungguhnya adalah 5 kali 2 yaitu 10. Jadi massa bendanya adalah 10 gram. Berikutnya benda hambatannya 2 ohm. 2 ohm itu artinya 2 volt per ampere. Hitung berapa arus yang mengalir kalau benda tersebut diberi tegangan 10 volt. Nah, di sini kita lihat kalau ada kawat dialiri arus listrik. Misalnya di sini dia kasih arus 1 ampere. Nah, ternyata tegangan yang muncul di sini adalah 2 ohm. Berarti perbandingan arus dan tegangan itu adalah 1:2. Nah, di sini yang kita sebut adalah 2 ohm itu adalah 2 volt per ampere. Artinya kalau dikasih tegangan 2 volt, maka mengalir arus 1 ampere. Nah, berikutnya kita lihat di sini tegangannya adalah 10 volt. Jadi kalau kita lihat di sini arus dibanding tegangan sama dengan 1:2. Nah, tegangannya di sini katakan 10 volt. Nah, berarti berapa di sini faktor pengalinya? Faktor pengalinya tentu saja 5. Jadi di sini untuk menghitung nilai A tentu kali faktor pengali ya 5, yaitu hasilnya adalah 5. Jadi arus yang mengalir ini adalah berapa ampere? 1 kali 5 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5 ampere.